Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lestari dengan NPM 204230241. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami perbedaan dan perubahan kurikulum 1947, kurikulum merdeka, dan kurikulum nasional. Baik, yang pertama itu ada definisi kurikulum. Jadi, kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan untuk menentukan apa yang akan dipelajari. Jadi di sini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum 1947 dan yang kedua itu ada kurikulum 1952 dan yang ketiga ada kurikulum 1964 dan yang keempat ada kurikulum 1968 dan yang selanjutnya ada kurikulum 1975, selanjutnya ada kurikulum 1984, dan selanjutnya ada kurikulum 1994, dan selanjutnya ada kurikulum 2004, dan ada juga kurikulum 2006, serta kurikulum 2013, dan yang terakhir kurikulum merdeka. Di sini kita akan menyimak beberapa kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum 1947. Jadi, kurikulum 1947 merupakan kurikulum rencana pembelajaran 1947. Pertama yang digunakan bangsa Indonesia. Banyak mengadopsi sistem pendidikan Belanda dan Jepang yang sempat menjajah Indonesia dan lebih menekankan pada pembentukan karakter, watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat serta semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum 1952. Kurikulum Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini mulai melakukan perincian pada setiap pelajaran dengan satu orang guru atau pengajar untuk setiap mata pembelajaran. Kurikulum ini mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada kurikulum 1964 dibuat oleh pemerintah untuk menyempurnakan kedua kurikulum sebelumnya, bertujuan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada sekolah dasar. Kurikulum ini memperkenalkan program Pancawardhana yang menekankan pengetahuan dan kegiatan bersifat fungsional secara praktis. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama ada moral, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga ada emosional dan artistik, dan yang keempat ada kepingilan atau keterampilan, dan yang kelima ada jasmaniah. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Pergantian sistem pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Kurikulum ini mengubah program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus dengan 9 mata pelajaran pokok. Mata pelajaran ini lebih bersifat teoris dan sedikit praktik. Kurikulum ini ditunjukkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat, cerdas, terampil, bermoral, berbudi pengerti, dan beriman. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai merinci mata pelajaran dengan adanya prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI atau satuan pelajaran. Sistem ini merinci setiap pelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama,
tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang kedua ada tujuan instruksional umum atau TIU. Yang ketiga ada alas pelajaran. Yang keempat ada materi pelajaran. Yang kelima ada kegiatan belajar mengajar. Yang keenam ada evaluasi. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian pada setiap pelajaran. Kurikulum 1984 kemudian memperkenalkan pendekatan proses keterampilan atau proses skill. Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan turut menciptakan model pembelajaran yang disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Model ini menekankan siswa untuk lebih aktif dalam mengamati, mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dengan 3 unsur pokok yang meliputi. Yang pertama ada pemilihan kompetensi. Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada pengembangan pembelajaran. Sumber belajar pada kurikulum ini bersifat variatif dan tidak hanya terbatas pada guru, karena sebagai pemberi materi, melainkan dapat berupa sumber-sumber lainnya. Kurikulum 2004 lebih menekankan pada kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Hasil belajar biasanya dinilai berdasarkan keluasan dan kompleksitas dari pemahaman siswa. Selanjutnya ada kurikulum 2006, dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini melahirkan standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah. KTSP menetapkan standar kelulusan kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk membuat silabus dan penilaian yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ini ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah hasil pengembangan dari kurikulum berbasis komputer yang sempat diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini ditujukan untuk mengembangkan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tema utama dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini menuntut guru untuk merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna melalui pendekatan pembelajaran, pembentukan kompetensi, serta penetapan kriteria keberhasilan. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah hasil dari evaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu ambisius dan berorientasi pada standar tinggi, tetapi tidak cukup memberi kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan. Berdasarkan evaluasi ini, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa kurikulum 2013 dinilai kurang efisien. Di antaranya yang pertama itu ada beban materi pembelajaran yang dinilai terlalu banyak dan memberatkan siswa. Dan yang kedua ada kurangnya keselarasan isi kurikulum. Yang ketiga ada beratnya administrasi guru. Yang keempat, kurangnya fleksibilitas penerapan kurikulum. Pandemi COVID-19 yang mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi daring turut menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kurikulum merdeka yang ditetapkan
pada 2022 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum Merdeka pada dasarnya memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran secara bebas atau merdeka. Artinya, sekolah bisa mengadopsi kurikulum merdeka atau tetap menggunakan kurikulum 2013.